Assalamualaikum, ini adalah video pertama aku di YouTube dan terima kasih banget buat orang pertama yang subscribe channel aku ini. Semoga rezeki kalian lancar selalu dan dipermudah segala urusannya. Nah, di video pertama ini aku akan bikin resep cireng isi ayam pedas. Resep ini aku dapat dari berbagai channel YouTube. Pokoknya mulai dari kulit, isi, itu semuanya berbeda dari berbagai channel YouTube. Sebelum itu kita dengar dulu seberapa crispy cireng ini. Di sini saya memang bikin 3 versi, satunya crispy, satunya itu seperti biasa, dan satunya cuma digoreng sebentar saja untuk di frozenkan. Karena ini video pertama, jadi saya mau beli dulu alat dan bahan-bahannya. Pertama saya ke toko bahan kue dulu untuk membeli tepung tapiokanya. Terus saya lanjut ke toko pecah belah untuk cari cetakan dari cirengnya. Akhirnya ketemu seharga 10.000 satu piecesnya. Nah, karena adonan cireng bakal digilas, jadi kita butuh rolling pin juga. Harganya 18.900. Sekaligus saya juga mau cari peniris minyak dan dapat untuk harganya cuma 10.000 aja. Pas mau pulang ke rumah saya juga beli ayam dada aja, itu setengah kilo sekitar 18.000. Untuk cabai rawitnya itu saya panen sendiri di pegangan rumah. Alhamdulillah cabai hasil tanam saya sendiri itu lumayan banyak buahnya, jadi cukup lah dan nggak perlu beli juga. Kebetulan di resep ini juga pakai daun jeruk, jadi saya panen 2 lembar aja. Kemudian untuk bahan dan takarannya saya tulis di video aja biar nanti lebih jelas. Di bawah juga saya tulis. Yang harus kita buat duluan adalah isiannya. Di sini saya blender bawang putih terlebih dahulu, tambahkan sedikit air, blender atau chopper sampai halus. Sisihkan, lalu di chopper yang sama kita akan haluskan cabai sama daun jeruk, ditambah sedikit air juga biar mudah hancur. Lanjut kita nyalakan kompor, beri minyak secukupnya, kemudian tumis bawang putih terlebih dahulu. Sekedar info aja, bawang putih yang kita blender tadi itu kita dapat sekitar 4 sendok makan. Jadi yang kita akan tumis adalah 3 sendok makan, karena 1 sendok makannya nanti untuk air rebusannya. Bawang putih ini harus benar-benar sampai harum baru kita masukkan cabenya, biar nanti cabenya nggak bau langu ya. Saran saya kalau kalian beli bawang putih, itu beli bawang putih yang udah tua dengan kulitnya itu udah ada merah-merahnya. Kalau bawang putihnya udah wangi, kita mulai masukkan cabenya. Kemudian kita aduk-aduk lagi sampai baunya wangi. Setelah itu baru kita masukkan 1 sendok makan kaldu sapi, 1 sendok makan garam, 1 sendok teh micin, dan 1 sendok teh saori. Lanjut kita masukkan air sama ayam suwirnya. Pokoknya diaduk-aduk aja sampai isiannya kering, biar nanti isiannya itu nggak mudah basi juga, karena kandungan airnya sudah tidak banyak lagi. Sebenarnya kalian bisa tambahkan kol juga, biar tidak monoton isinya ayam aja. Apalagi kalau misalnya kalian niat jual ini tapi dengan harga yang murah. Oke, setelah kita aduk beberapa lama, akhirnya jadi seperti ini. Airnya sudah nggak ada lagi, dan karena ini untuk dimakan langsung, jadi saya juga nggak terlalu kering ya masaknya. Segini aja udah cukup. Matikan kompor, kita lanjut untuk bikin kulitnya. Pertama, sebelum kita siapkan tepungnya, kita harus masukkan airnya dulu. Untuk airnya ini adalah sisa dari kaldu rebusan dada ayam tadi. Kemudian kita tambahkan bawang putih yang kita haluskan. Setelah mendidih kita masukkan bumbu halusnya seperti garam, kaldu, sama merica. Lebih kurang sampai seperti ini mendidihnya, langsung kita masukkan ke tepungnya. Nah, di sini kita siram dulu tepung terigunya itu pakai air panas. Jadi kita nggak langsung campur tepung tapiokanya. Kemudian kita aduk-aduk-aduk sampai nanti gumpalan-gumpalannya itu udah nggak ada lagi. Baru kita masukkan tepung tapioka atau tepung kanjinya. Ini adalah tips agar kulit cireng setelah digoreng ataupun setelah dingin itu dia nggak mengeras. Untuk proses pengadukan ini kita masih gunakan sendok ataupun pengadukan lainnya, karena kondisinya masih panas banget teman-teman. Jadi walaupun kalian pakai hand glove itu tetap bakal kerasa panasnya. Apalagi buat kalian yang belum terbiasa ngaduk adonan cireng yang panas ini. Setelah kita aduk adonannya itu sampai agak menyatu, baru kita gunakan tangan. Di sini tetap harus pelan-pelan dan memang masih panas banget adonannya. Uleni terus sampai nanti adonannya seperti ini, udah nggak lengket lagi dan semua tepungnya itu udah benar-benar tercampur rata. Lebih kurang mirip adonan donat sih menurut saya. Pas dipisahin adonan juga bisa dibuletin seperti ini, dan itu udah nggak lengket lagi di hand glove-nya. Kemudian buat teman-teman yang mau timbang, ini saran saya timbangnya itu sekitar 30-35 gram. Di sini saya timbang adonannya karena saya nggak punya alat untuk penggiling mie atau buat mie itu ya. Dan sebenarnya juga tergantung sama ketipisan yang teman-teman mau. Kalau misalnya mau tebal bisa kalian gunakan 40 gram ke atas, dan ini juga tergantung sama cetakan yang kalian gunakan juga. Kebetulan tadi saya belinya itu cetakan pastel dan saya ukur itu sekitar 11 cm diameternya. Jadi saya juga sesuaikan sama ketebalan dari kulit cirengnya. Nah, menurut saya 35 gram itu setelah saya gilas dan saya cocokkan dengan cetakannya, itu kulitnya tidak terlalu tipis dan juga tidak terlalu tebal. Tapi tergantung selera masing-masing juga. Kalau misalnya suka cireng sama kulit yang tebal, berarti kalian bikin lagi
maksudnya kalian timbang lagi di atas 35 gram. Itu bisa 40 atau 45 gram. Sebelum menggunakan cetakan, sebaiknya lumuri dulu dengan tepung tapiokanya agar tidak lengket. Kemudian mejanya juga ditaburi tepung. Jadi bikin ini emang bertabur tepung sih menurut saya. Adonan 35 gram tadi lebih kurang setipis ini. Kemudian kita langsung cetak aja. Untuk isiannya saya gunakan 1 sendok makan. Kalau teman-teman gunakan cetakannya lebih kecil, otomatis isiannya juga lebih sedikit. Atau mau pakai 2 sendok makan dengan cetakan yang saya gunakan juga bisa. Kemudian saran saya buat teman-teman, kalau misalnya menekan cetakannya jangan terlalu kuat. Kalau terlalu kuat nanti pinggirannya itu bakal tipis kayak gini. Di awal tadi saya gagal. Nah, percobaan kedua hasilnya seperti ini. Cantik kan? Jadi menekannya itu harus pakai perasaan ya. Jadi di sini tipsnya itu tekannya itu jangan terlalu kuat dan jangan terlalu pelan agar nanti adonannya nggak bocor. Yang jelas teman-teman sering praktek aja, nanti lama-lama terbiasa kok. Walaupun bikin cireng itu lama, tapi kalau diterusin kayaknya seru juga sih ya. Gilas, terus cetak, isi, gilas, cetak, isi. Nah, biar nggak lengket juga di roll pinnya, kita harus sering-sering tabur tepung juga ke adonannya. Walaupun udah dikasih di awalnya itu, tapi lama-lama kan nanti tepungnya itu menyerap ke adonannya. Nah, itu nanti ditabur tepung lagi. Alhamdulillah akhirnya selesai, kita dapat sekitar 21 pieces dan di sini adonannya lebih sekitar 100 gram lebih. Ini kayaknya bisa untuk 5 cireng. Dan memang isian ayam saya itu cuman 200 gram, makanya isi dan kulitnya itu nggak cocok. Oke, kalau semuanya udah siap, tunggu apa lagi? Kita langsung panaskan minyak dan goreng biar kita nanti santap. Dan kita juga mau minta review ke tetangga. Aduh maaf ya belepotan, ke tetangga maksudnya. Kemudian untuk tips goreng cireng itu jangan pakai minyak yang langsung panas ya. Jadi gunakan minyak yang baru mulai panas, baru kita masukkan cirengnya. Biar nanti cirengnya nggak meletus ya. Katanya sih begitu. Nanti kita bakal cobain minyak yang langsung panas, kita goreng ke cirengnya, hasilnya gimana. Kalau udah seperti ini, teman-teman udah bisa balik cirengnya ya. Dan buat teman-teman kalau misalnya mau cireng yang golden brown, berarti gorengnya agak lama. Jadi karena saya penasaran apa rasanya cireng kalau digoreng agak coklat begini. Nah nanti yang kedua saya akan goreng seperti biasa, nggak terlalu coklat. Dan yang ketiga itu untuk di frozen kan. Jadi dia cuma digoreng sekilas aja. Oke, ini adalah penggorengan kedua langsung dengan minyak yang panas. Tapi api kompornya kita matikan sejenak, setelah itu baru kita nyalakan lagi. Setelah diperhatikan hasilnya hampir sama aja sih menurut saya. Cuman dengan minyak yang panas itu lebih cepat matangnya. Dan memang agak sedikit menggelembung seperti ini. Jadi agak susah untuk dibalikan. Lebih kurang sampai segini aja, ada coklat-coklatnya sedikit. Nah ini nanti hasilnya itu setelah digoreng akan lembut tapi dia udah matang. Kemudian untuk menggoreng untuk frozen ini seperti ini aja teman-teman. Masukkan sebentar, habis itu udah bisa di bolak-balik, kita balik sekali udah diangkat. Oke, gimana menurut kalian hasil akhirnya? Dan sekarang waktunya kita review dan bener aja ini bakal saya bagi ke tetangga dan saya akan minta pendapat mereka tentang cireng ini. Ini adalah orang pertama yang bakal coba cireng saya. Dia kelihatan excited ya, semoga dia suka. Cobain ya. Enak nggak? Enak. Pedas? Asin? Enggak, berarti pas ya. Oke, si Kembar nih yang nyoba ya. Yang ini abangnya, ini adek. Gimana bang? Enak. Enak nggak? Asin nggak? Enggak. Pedas? Enggak. Berarti pas ya? Nggak apa-apa, tambah aja. Berarti kan enak kan? Oke. Itu yang lembeknya tuh bang. Enak bang? Mantap. Asinnya? Pas. Asinnya, pedasnya? Pas, mantap. Pas mantap. Ayamnya banyak. Ayamnya banyak ya kan? Sebelumnya udah pernah makan cireng bang? Udah. Udah? Kayak gini juga atau cireng yang nggak ada isinya? Ini isinya apa aja nih? Itu isinya ayam suwir sama cabe ditumis. Berarti baru pertama kali atau udah pernah sebelumnya bang? Yang begini baru pertama kali. Oh berarti kalau yang cireng sebelumnya yang biasa itu udah pernah bang ya? Jadi sisa 4 ya teman-teman. Tadi saya isi penuh. Dan si kembar masih malu-malu. Ini sebenarnya mereka masih pengen nambah. Dan alhamdulillah habis dimakan sama si kembar. Oke, malamnya saya coba lagi. Ini 2 yang crispy, yang agak coklat kita goreng. Dan yang satu lagi ini yang lembek.
Maksudnya dia udah putih, maksudnya dia masih putih udah kita angkat. Ini masih lembut nih. Sekarang kita gigit ya. Lembut nggak alot. Maksudnya lembut nggak keras ya, bukan alot. Kalau alot pasti karena dia kan terbuat dari tepung tapioka. Kemudian ini yang crispy-nya. Kita coba gigit. Nggak keras juga. Bahkan di pinggir ininya itu masih crispy. Kalau saya lebih suka yang ini sih, yang crispy ya. Dibanding yang ini. Ini yang lembutnya. Jadi silakan dicoba ya.